Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan di masa pandemi seperti saat ini, tetaplah menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk sering mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama dalam mata pelajaran Akidah Akhlak untuk kelas 7 semester 2. Materi pada pagi hari ini yaitu akhlak tercela kepada Allah SWT, yaitu riya dan nifak. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian riya dan nifak. Pengertian riya itu dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Sedangkan secara istilah, riya yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik itu berupa barang maupun perbuatan baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Nah, sedangkan untuk pengertian nifak itu secara bahasa berasal dari kata nafak, yaitu lubang tempat bersembunyi. Nifak juga berarti bermuka dua, berpura-pura pada agamanya. Sedangkan secara istilah, nifak yaitu sikap yang tidak menentu, tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Jadi dengan kata lain, nifak ini merupakan tindakan yang selalu dilakukan dengan kebohongan, baik terhadap hati nuraninya, terhadap Allah maupun sesama manusia. Nah, untuk orang yang melakukan perbuatan nifak itu disebut munafik. Poin yang selanjutnya yaitu mengenai macam-macam riya dan nifak. Nah, untuk macam-macam riya sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, riya jali, yaitu ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan tidak untuk mengagungkan Allah SWT, melainkan demi untuk mencari pujian orang lain untuk kebanggaan atau tujuan selain Allah. Yang kedua ada riya khofi, yaitu melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan, tapi dengan maksud agar ia dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Riya khofi merupakan penyakit hati yang sangat halus dan samar, yang ujungnya sama dengan riya jali, yaitu mengharap pujian dan sanjungan dari orang lain. Selanjutnya yaitu macam-macam nifak. Yang pertama ada nifak i'tiqadi, yaitu suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya itu beriman kepada Allah, sedangkan dalam hatinya itu tidak ada keimanan sama sekali. Jadi dia sholat, sedekah, dan beramal soleh lainnya, namun tindakannya tersebut tanpa didasari sebuah keimanan dalam hatinya. Pelaku nifak diancam oleh Allah dengan disamakan orang fasik yang diancam dengan neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Nah, yang kedua itu ada nifak akmali, merupakan kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam perbuatan. Selanjutnya ada pembahasan mengenai bentuk dan contoh perilaku riya dan nifak beserta cara menghindarinya. Yang pertama itu ada bentuk dan contoh perilaku riya, antara lain seseorang menyumbang masjid di hadapan orang lain dengan maksud agar orang banyak menilai dirinya sebagai orang yang ahli jariah. Kemudian ada juga dengan contoh
Seperti ini, seorang siswa senang melaksanakan sholat duha atau duhur, tapi dengan harapan supaya dapat nilai bagus dari gurunya. Kemudian, keengganan melakukan ibadah sendirian, namun merasa senang apabila ada yang melihatnya. Nah, kemudian untuk cara menghindari perilaku ria, yang pertama itu melatih diri untuk beramal secara ikhlas walaupun sebesar apapun yang dilakukan. Yang kedua, mengendalikan diri agar tidak merasa bangga apabila ada orang lain memuji amal baik yang dilakukan. Yang terakhir, tidak senang memuji kebaikan orang lain secara berlebihan, karena hal itu dapat mendorong pelakunya menjadi ria atas kebaikannya. Untuk bentuk dan contoh perilaku nifak antara lain, yang pertama, hanya berpikir jangka pendek, yaitu mengenai kekayaan duniawi semata. Yang kedua, ragu terhadap kebenaran Islam. Yang ketiga, enggan melakukan sholat. Kalaupun ia melakukan sholat, pasti karena paksaan orang lain. Kemudian, yang keempat, terbiasa dengan kebohongan, ingkar janji, dan khianat. Selanjutnya, untuk cara menghindari perilaku nifak. Yang pertama, menyadari bahwa nifak merupakan larangan agama yang harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyadari bahwa nifak itu akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain sehingga akan dibenci dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, menyadari bahwa nifak tidak sesuai dengan hati nurani manusia, termasuk hati munafik sendiri. Yang keempat, menyadari bahwa kejujuran menenteramkan hati dan senantiasa disukai dalam pergaulan. Baiklah, materi kita pada pagi hari ini telah selesai, yaitu membahas mengenai akhlak tercela kepada Allah, riya dan nifak. Untuk poin-poinnya itu ada pengertian riya dan nifak, kemudian bentuk dan contoh perilaku riya dan nifak beserta cara menghindarinya. Semoga bisa untuk dipahami dengan baik. Kemudian apabila ada yang masih belum paham, bisa silahkan ditanyakan. Untuk tugasnya nanti akan dikirimkan link Google Form-nya di grup WhatsApp. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.